Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengukuran internal. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami. Yang pertama Anissa Era Dugianti, yang kedua Sekar Wahyu Nur Aini, yang ketiga Syaifullah Ahmad Irwan, yang keempat Anissa Firnanda. Sifat audit internal. Organisasi tentunya memiliki kekuatan dan kelemahan di area-area fungsional bisnis. Tidak ada organisasi yang memiliki kekuatan dan kelemahan di semua area. Kekuatan dan kelemahan internal bersama dengan kesempatan dan ancaman eksternal, serta pernyataan visi dan misi yang jelas, memberikan dasar untuk membangun tujuan dan strategi. Tujuan dan strategi tersebut dibangun dengan keinginan memanfaatkan kekuatan internal dan mengatasi kelemahan. Kekuatan internal kunci. Kompetensi khusus merupakan kekuatan perusahaan yang tidak mudah disesuaikan atau ditiru dengan pesaing. Membangun keunggulan bersaing melibatkan pengambilan keuntungan atas kompetensi khusus. Strategi dirancang untuk mengembangkan kelemahan perusahaan atau menjadikannya sebagai kekuatan. Dalam tabel tersebut terlihat bahwa kelemahan, kemudian kekuatan, kemudian kompetensi khusus, dan menjadi keunggulan bersaing. Nah, dari tabel tersebut dapat diilustrasikan bahwa semua perusahaan sebaiknya terus melanjutkan usahanya untuk memperbaiki kelemahan mereka, menjadikannya kekuatan, dan kemudian mengembangkan kompetensi khusus yang dapat memberikan perusahaan keunggulan bersaing dibanding perusahaan pesaing. Proses dalam melakukan audit internal. Proses melakukan audit internal sama seperti proses melakukan audit eksternal. Audit internal mensyaratkan informasi mengenai manajemen, pemasaran, keuangan dan akuntansi, produksi dan operasi, R&D, dan sistem informasi manajemen perusahaan, serta memprioritaskan faktor-faktor kunci sehingga kekuatan dan kelemahan perusahaan yang paling penting dapat ditentukan secara kolektif. Proses melakukan audit internal memberikan lebih banyak kesempatan kepada partisipan agar memahami bagaimana pekerjaan, departemen, dan divisi mereka sesuai dengan keseluruhan organisasi. Hal ini akan menguntungkan karena manajer dan karyawan melakukannya dengan lebih baik ketika mereka memahami bagaimana pekerjaan mereka mempengaruhi area dan aktivitas lain dari perusahaan. Tinjauan berbasis sumber daya. RBV menyatakan bahwa beberapa sumber daya internal lebih penting bagi perusahaan dibandingkan dengan faktor-faktor eksternal dalam mencapai dan melanjutkan keunggulan bersaing. RBV juga menyatakan bahwa kinerja organisasi akan sangat ditentukan oleh sumber daya internal yang dikelompokkan ke dalam 3 kategori, yaitu sumber daya fisik, sumber daya manusia, dan sumber daya organisasi. Nah, sumber daya tersebut akan membantu perusahaan mengeksploitasi kesempatan dan menetralisasi ancaman. Terdapat 3 karakteristik dari sumber daya yang bernilai, yaitu langka, sulit untuk ditiru, dan tidak mudah diganti. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk mengimplementasikan strategi yang meningkatkan efisiensi dan efektivitas dan menghasilkan keunggulan bersaing yang berkelanjutan. Semakin banyak sumber daya yang langka, tidak dapat ditiru, dan tidak dapat diganti, maka semakin kuat keunggulan bersaing perusahaan dan bertahan semakin lama. Mengintegrasikan strategi dan budaya. Budaya organisasi merupakan pola perilaku yang telah dikembangkan oleh organisasi saat organisasi tersebut belajar untuk menyelesaikan permasalahan adaptasi eksternal dan integrasi internal, dan telah bekerja cukup baik untuk dianggap sahih untuk diajarkan ke anggota baru sebagai cara yang benar dalam memahami, memikirkan, dan merasakan. Secara signifikan, budaya organisasi mempengaruhi keputusan bisnis dan kemudian harus dievaluasi selama audit manajemen strategi internal. Jika strategi dapat mengambil keuntungan atas kekuatan budaya, maka
Manajemen seringkali akan bergerak dan dengan mudah mengimplementasikan perubahan. Namun, jika budaya perusahaan tidak mendukung, perubahan strategik akan menjadi tidak efektif atau bahkan kontraproduktif. Kekuatan dan kelemahan internal berkaitan dengan budaya perusahaan dan terkadang tidak terlihat karena sifatnya yang interfungsional dari fenomena ini. Hal ini penting bagi para pembuat strategik untuk memahami perusahaan mereka sebagai sistem sosial budaya. Tantangan manajemen strategik adalah membawa perubahan dalam budaya organisasi dan pola pikir individu yang diperlukan untuk mendukung formulasi, implementasi, dan evaluasi strategik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Anissa Era mengenai manajemen. Di sini fungsi manajemen terdiri atas 5 aktivitas dasar, yaitu yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada pengorganisasian, yang ketiga ada pemotivasian, yang keempat ada penetapan karyawan, dan yang terakhir ada pengendalian. Nah, yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan merupakan proses awal yang dilakukan agar dapat mengubah mimpi menjadi kenyataan. Perencanaan ini adalah investasi awal untuk sukses. Perencanaan memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi apa yang benar-benar harus dicapai dan untuk secara detail menentukan siapa, apa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, dalam perencanaan ini terdiri atas semua aktivitas manajerial yang terkait untuk mempersiapkan masa depan. Pekerjaan spesifiknya yaitu mencangkup prediksi, penetapan tujuan, penjabaran strategi, mengembangkan kebijakan, dan menentukan capaian. Yang kedua yaitu ada pengorganisasian. Tujuan pengorganisasian adalah untuk mencapai usaha yang terkoordinasi dengan mendefinisikan hubungan pekerjaan dengan otoritas. Pengorganisasian itu berarti menentukan siapa yang melakukan apa dan siapa yang melaporkan kepada siapa. Dalam pengorganisasian, meliputi semua aktivitas manajerial yang menghasilkan hubungan struktur pekerjaan dan otoritas. Area-area spesifik meliputi desain organisasi, spesifikasi pekerjaan, deskripsi pekerjaan, spesialisasi pekerjaan, lingkungan kontrol, kesatuan komando, dan analisis pekerjaan. Fungsi pengorganisasian manajemen dapat dilihat terdiri atas 3 aktivitas yang berurutan. Yang pertama yaitu adanya pemecahan tugas menjadi pekerjaan atau spesialisasi kerja. Yang kedua ada mengombinasikan pekerjaan untuk membantu departemen-departemen atau departementalisasi. Dan yang terakhir yaitu mendelegasikan kewenangan. Yang ketiga ada pemotivasian. Pemotivasian ini dapat didefinisikan sebagai proses memengaruhi orang untuk menyelesaikan tujuan khusus. Pemotivasian melibatkan pengarahan yang bertujuan membentuk perilaku manusia. Topik spesifiknya yaitu mencangkup kepemimpinan, komunikasi, kerja grup, modifikasi perilaku, semangat karyawan, dan semangat manajemen. Yang keempat yaitu penetapan karyawan. Penetapan karyawan, aktivitasnya yaitu memainkan peranan penting dalam usaha implementasi strategi dan untuk alasan ini, manajer sumber daya manusia menjadi lebih aktif terlibat dalam proses manajemen strategik. Kompleksitas dan pentingnya aktivitas sumber daya manusia telah meningkat, namun organisasi yang paling kecil sekarang membutuhkan manajer sumber daya manusia tetap. Yang terakhir yaitu ada pengendalian. Fungsi pengendalian manajemen meliputi semua aktivitas yang diambil untuk memastikan bahwa operasi aktual sama dengan operasi yang direncanakan. Fungsi pengendalian manajemen khususnya penting untuk evaluasi strategi yang efektif.
Nah, pengendalian meliputi 4 tahap dasar ini, yaitu yang pertama menetapkan standar kerja, yang kedua yaitu mengukur kinerja individu dan organisasi, yang ketiga ada membandingkan kinerja aktual dengan standar kinerja yang direncanakan, dan yang keempat mengambil tindakan perbaikan. Area-area kunci yang menjadi perhatian meliputi kontrol kualitas, kontrol keuangan, kontrol penjualan, kontrol persediaan, kontrol biaya, analisis varians, dan penghargaan dan sanksi. Selanjutnya yaitu daftar pertanyaan audit manajemen. Daftar periksa pertanyaan berikut ini dapat membantu menentukan kekuatan dan kelemahan spesifik dalam area fungsional bisnis. Jawaban tidak pada beberapa pertanyaan dapat mengindikasikan kelemahan yang potensial. Walaupun signifikansi dan implikasi strategik jawabannya negatif, tentu saja akan bervariasi pada semua organisasi, industri, dan termasuk sebagai kelemahan. Jawaban positif atau iya akan menunjukkan kekuatan yang potensial. Nah, contoh pertanyaannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, apakah perusahaan menggunakan konsep manajemen strategik? Yang kedua, apakah sasaran dan tujuan perusahaan dapat diukur dan dikomunikasikan dengan baik? Yang ketiga, apakah manajer pada semua level hierarkis membuat perencanaan secara efektif? Yang keempat, apakah manajer mendelegasikan otoritas dengan baik? Yang kelima, apakah struktur organisasi sesuai? Yang keenam, apakah mendeskripsi dan spesifikasi pekerjaan jelas? Yang ketujuh, apakah moral karyawan tinggi? Yang selanjutnya yaitu, apakah tingkat ketidakhadiran dan keluar masuk karyawan rendah? Dan yang terakhir, apakah penghargaan organisasi dan mekanisme kontrol efektif? Pertanyaan-pertanyaan tersebut yaitu merupakan pertanyaan daftar periksa pertanyaan yang dapat membantu menentukan kekuatan dan kelemahan spesifik dalam area fungsional bisnis. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Pemasaran. Pemasaran dapat dideskripsikan dengan mendefinisikan, mengantisipasi, membuat, dan memenuhi kebutuhan pelanggan untuk produk dan jasa. Terdapat 7 fungsi pemasaran. 1. Analisis pelanggan. 2. Menjual produk dan jasa. 3. Perencanaan produk dan jasa. 4. Harga. 5. Distribusi. 6. Penelitian pemasaran. 7. Analisis kesempatan. Analisis pelanggan. Pengujian dan pengevaluasian keinginan dan kebutuhan pelanggan, melibatkan pengadministrasian survei pelanggan, menganalisis informasi konsumen, mengevaluasi strategi posisi pasar, mengembangkan profil pelanggan, dan menentukan strategi segmentasi pasar yang optimal. Penjualan produk dan jasa. Implementasi strategi yang sukses secara umum bergantung pada kemampuan organisasi untuk menjual beberapa produk atau jasa. Penjualan atau selling meliputi banyak aktivitas pemasaran seperti iklan, promosi penjualan, penjualan personal, pengelolaan bagian penjualan, hubungan konsumen, dan hubungan dealer. Perencanaan produk dan jasa mencakup aktivitas-aktivitas seperti uji pemasaran, pemosisian produk dan merek, jaminan yang jelas, pengemasan, menentukan opsi fitur, gaya dan kualitas produk, menghapus produk lama, serta memberikan pelayanan pelanggan. Penetapan harga. 5 pemangku kepentingan utama mempengaruhi keputusan penetapan harga atau pricing, yaitu konsumen, pemerintah, pemasok, distributor, dan pesaing. Terkadang organisasi akan mengejar strategi integrasi ke depan untuk memperoleh pengendalian yang lebih baik terhadap harga yang dibebankan ke konsumen. Pemerintah menetapkan batasan pada ketetapan harga, diskriminasi harga, harga minimum unit harga, harga iklan, dan pengendalian harga. Distribusi, yaitu meliputi pergudangan saluran distribusi, cakupan distribusi, lokasi tempat retail, teritori penjualan, level dan lokasi persediaan, transportasi pengangkut, penjualan grosir, dan retail. Sebagian besar produsen tidak menjual barang mereka secara langsung ke konsumen. Berbagai entitas pemasaran bertindak sebagai intermediari, yaitu
Mereka menjelma menjadi sebuah nama seperti grosiran, retail, broker, fasilitator, agen, vendor, atau distributor sederhana. Riset pemasaran, yaitu pengumpulan, pencatatan, dan penganalisisan data sistematik mengenai permasalahan yang terkait dengan pemasaran barang dan jasa. Penelitian pemasaran dapat membuka kekuatan dan kelemahan penting, dan peneliti pemasaran menggunakan berbagai skala, instrumen, prosedur, konsep, dan teknik untuk mengumpulkan informasi. Aktivitas penelitian pemasaran mendukung semua fungsi bisnis organisasi. Organisasi yang menekankan pada kemampuan penelitian pemasaran yang sangat baik memiliki kekuatan pasti dalam mengejar strategi generik. Analisis biaya manfaat melibatkan pengukuran biaya, keuntungan, dan risiko terkait dengan keputusan pemasaran. 3 langkah yang disarankan untuk melakukan analisis biaya manfaat yaitu 1. Menghitung total biaya yang terkait dengan keputusan. 2. Mengestimasi total manfaat dari keputusan. Dan 3. Membandingkan total biaya dengan total keuntungan. Praktik analisis biaya manfaat berbeda antar negara dan industri. Beberapa perbedaan utama mencakup tipe-tipe dampak yang mencakup biaya dan manfaat dalam penilaian, sejauh mana dampaknya tercermin dalam istilah moneter, dan perbedaan diskonto. Badan pemerintah di seluruh dunia bergantung pada seperangkat indikator kunci manfaat, yaitu 1. Net Present Value atau NPV. 2. Present Value of Benefit atau PVB. 3. Present Value of Cost atau PVC. 4. Benefit Cost Ratio atau BCR. 5. Net Benefit sama dengan PVB kurangi PVC. 6. NPV per K, yaitu di mana K adalah level dana yang tersedia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait artikel yang berjudul The Research-Based View of Strategy and its Value to Practicing Manager yang ditulis oleh Tom Kanner pada tahun 2002. Untuk pengantarnya atau introduction, jadi RBV itu pada dasarnya merupakan pendekatan dari dalam keluar untuk mengembangkan strategi yang berhasil atau keberhasilan dari strategi. Nah, di sini perusahaan tuh bukan sebagai reaktor dari penetapan posisi, melainkan perusahaan itu dapat menemukan keberhasilan mereka itu melalui akuisisi, pengembangan, dan penyebaran sumber daya dan keterampilan yang dilakukan dari waktu ke waktu. Kemudian RBV ini juga mengklaim bahwa inspirasinya dia itu berasal dari ekonomi mikroklasik. Kemudian ketajaman dan pengalaman manajer dan kemampuan mereka untuk menciptakan keunggulan yang unik di pasar itu kan sulit ya dilakukan, dan ini tuh bukan tidak mungkin kemudian bagi perusahaan lain untuk meniru atau bersaing, di mana mereka meletakkan dasar untuk menciptakan nilai dan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Jadi sebenarnya paradigma teoritis yang dominan yang ada di kalangan manajemen strategis itu merupakan RBV ini, dan penelitian ini itu untuk mencari tahu sejauh mana RBV itu dapat dilihat sebagai sumber panduan praktis bagi manajer yang mencari keunggulan kompetitif dan kesuksesan strategis. Baik, selanjutnya terkait literatur dari RBV atau literatur terkait pandangan berbasis sumber daya. Jadi sebenarnya kumpulan literatur terkait RBV ini tuh masih bersifat sinkretis dan tema sentralnya cukup sulit untuk diidentifikasi. Jadi maksud dari sinkretis di sini tuh masih melakukan adaptasi atau masih melakukan penyesuaian. Tapi di sini mereka tuh beranggapan bahwa sumber daya perusahaan akan memberikan dasar untuk kelangsungan hidup dan keberhasilannya melalui waktu sebagai kondisi eksternal dalam perubahan lingkungan. Kemudian
dorongan utama dari RBV adalah kontribusi inti sebagai aset strategis. Jadi penekanan dari pendekatan RBV untuk pengambilan keputusan manajemen strategis itu terletak pada kemampuan strategis perusahaan itu sendiri, bukan dari apa yang mereka lakukan untuk terus-menerus memastikan kesesuaian lingkungan yang sempurna. Kemudian dari pandangan tingkat perusahaan, pendekatan RBV ini tuh melihat sumber keunggulan kompetitif yang berkelanjutan berasal dari kepemilikan dan penyebaran strategis aset yang melalui kegagalan pasar menghasilkan rantai ekonomi untuk keberhasilan perusahaan. Jadi ini tuh disampaikan oleh Lova dan Gusal pada tahun 2000. Kemudian perusahaan yang mampu memilih strategi inisiatif yang secara efektif mengeksploitasi SDM dan modal sosial yang ada, dan pada saat yang sama memfasilitasi pengembangan baru terhadap SDM dan modal sosial akan berkinerja lebih baik. Jadi di sini mereka atau perusahaan yang memilih strategi inisiatifnya secara efektif, kemudian mereka itu mengeksploitasi SDM serta modal sosial mereka, dan di waktu yang sama selain mereka itu mengeksploitasi SDM dan modal sosial, ternyata mereka juga memfasilitasi untuk pengembangan terhadap SDM dan modal sosial tersebut, maka dianggap bahwa perusahaan tersebut nantinya akan berkinerja lebih baik daripada yang tidak melakukan hal tersebut. Kemudian satu-satunya batasan jangka panjang pada potensi pertumbuhan perusahaan adalah manajemen sumber dayanya. Nah, ini tuh disampaikan oleh Mahoney dan Rajendran Pandian, Hofer dan Scandal dan Grant pada tahun 1991. Selanjutnya terkait kritik dari literatur. Jadi pesan utama dari RBV adalah bahwa aset strategis itu pada dasarnya tidak berwujud. Nah, dari kata tidak berwujud ini kan menjadikan kurang mudah untuk bersaing jauh, karena manajer itu sulit kan untuk mengenali atau mendefinisikan sesuatu yang tidak berwujud, karena kata tidak berwujud ini kan sifatnya abstrak dan memberikan sedikit sifat konkret yang dapat digunakan manajer sebagai batu ujian. Nah, karena hal tersebutlah, karena adanya ketidaktepatan istilah ini, jadi makna sebenarnya dari RBV itu tidak dapat dipastikan. Nah, karena hal ini itu mungkin membuat RBV itu tidak dapat digunakan secara praktis. Kemudian terkait RBV dan manajer, literatur yang ada itu hanya memberikan sedikit panduan bagi manajer yang ingin menciptakan aset strategis. Jadi dalam perusahaan besar dan kecil kan terdapat perbedaan dari bagaimana mereka mencapai kesuksesan melalui aset strategis. Mungkin ada perusahaan besar yang mereka dapat berhasil hanya dengan menggunakan cara yang sederhana saja kan. Kemudian dalam teori yang ada itu disebutkan bahwa tidak ada satu cara terbaik untuk sukses. Jadi sebenarnya tidak ada one best thing atau satu hal yang paling baik yang dapat dijadikan kunci untuk menjadikan perusahaan tersebut sukses. Tapi intinya itu organisasi akan gagal atau mengalami kegagalan, ya defisit, jika tidak dilengkapinya aset strategis dalam perusahaan, dan manajer dalam perusahaan itu sendiri itu tidak
tahu bagaimana menggunakan RBV dengan kreatif. Seperti itu. Baik, yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi konsep RBV sebagai aset strategis itu merupakan kemampuan untuk memahami secara khusus sifat lingkungan dan kemampuan masa depan yang berpotensi dimilikinya. RBV dianggap tidak mampu menjawab sejumlah pertanyaan penting yang dapat membantu manajer. Nah, agar RBV itu dapat membantu manajer kan seharusnya memiliki kontribusi akademis yang dapat memperjelas masalah, kemudian memberikan konstruksi analitis, serta membantu meningkatkan produktivitas dan efektivitas manajerial. Jadi dalam penelitian ini tuh disimpulkan bahwa RBV belum mampu membantu manajer untuk berlatih gitu ya istilahnya. Jadi RBV ini tuh dianggap tidak mampu menjawab jumlah pertanyaan penting yang dapat membantu manajer. Ini dikarenakan karena RBV tadi itu masih sifatnya sinkretisme atau masih beradaptasi, masih melakukan penyesuaian, dan tadi ya juga kalau disebutkan kalau RBV ini tuh merupakan aset strategis yang tidak berwujud. Nah, karena kata sifat tidak berwujud inilah, jadi RBV itu tidak mampu menjawab sejumlah pertanyaan penting seperti apa yang menentukan aset strategis, kemudian bagaimana kita mengenali aset strategis, kemudian bagaimana kita berencana untuk mengembangkan aset strategis tidak berwujud. Itu kan manajer itu di sini mengalami kesulitan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, karena seharusnya agar RBV ini itu dapat membantu manajer, itu harusnya dengan ada RBV ini dapat memperjelas masalah, bukan justru malah tidak dapat menjelaskan masalah itu sendiri. Kemudian juga harus memberikan konstruksi analitis serta membantu meningkatkan produktivitas dan efektivitas manajerial. Jadi dari penelitian ini tuh disimpulkan bahwa RBV itu belum mampu membantu manajer untuk berlatih seperti itu. Sekian presentasi dari kami. Mungkin apabila ada kesalahan atau kekurangan dari kami dalam menyampaikan materi pada pertemuan kali ini, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.